Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang ruang lingkup manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Sebagaimana kita ketahui bahwa sarana dan prasarana pendidikan atau lebih sering disingkat menjadi sarpras merupakan salah satu elemen dalam lembaga pendidikan, dalam pengelolaan pendidikan yang merupakan elemen yang sangat penting. Bisa dikatakan bahwa keberhasilan suatu lembaga pendidikan itu akan berhubungan dengan sarpras yang ada di sana. Tidak hanya terkait ketersediaannya saja, tapi juga terkait bagaimana apakah sarpras yang tersedia ini dimanfaatkan dengan baik, apakah sarpras yang tersedia ini bisa berfungsi dengan baik dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, sebagai pengelola pendidikan, sebagai calon-calon pengelola pendidikan, kita dituntut untuk mampu memahami bagaimana pengelolaan, bagaimana manajemen sarana dan prasarana pendidikan yang baik dan benar. Namun sebelum menuju ke ruang lingkupnya, perlu diketahui bahwa keberhasilan pengelolaan pendidikan itu, sebagaimana kita pelajari bersama, sangat bergantung pada beberapa hal, yaitu yang pertama tentunya adalah SDM, sangat berhubungan dengan SDM. Kemudian sangat berhubungan dengan dana, kemudian juga sangat berhubungan dengan sarpras, dan juga sangat berhubungan dengan metode. SDM ini jika dikaitkan dengan baik itu SDM pengelola maupun SDM peserta didiknya. Kemudian dana di sini tentu saja ya, dalam pengelolaan pendidikan, dalam manajemen pendidikan tentu membutuhkan biaya, tentu membutuhkan biaya-biaya yang digunakan dalam proses pengelolaannya. Sarpras, sebagaimana saya sampaikan di awal tadi, bahwa pengelolaan sarpras yang baik, mulai dari pengadaannya, perawatannya, pemanfaatannya, pendistribusian, dan lain sebagainya, akan sangat menentukan keberhasilan pengelolaan pendidikan. Begitu juga dengan metode baik itu metode pembelajarannya, metode pengelolaan kelasnya, dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu poin yang berpengaruh terhadap berhasil tidaknya pengelolaan pendidikan. Nah, lalu apa itu sarpras? Secara mudah sarana dan prasarana ini bisa dikatakan sebagai fasilitas pendidikan. Ya. Jadi segala hal yang digunakan untuk memfasilitasi proses pendidikan. Ya. Itu bisa dikatakan sebagai sarpras, ya, fasilitas pendidikan. Lalu apa bedanya antara sarana dan prasarana? Nah, sebenarnya baik sarana dan prasarana dua-duanya merupakan fasilitas pendidikan. Lalu bagaimana fasilitas yang seperti apa yang masuk ke dalam kategori prasarana, fasilitas yang seperti apa yang masuk ke dalam kategori sarana? Ya. Prasarana merupakan fasilitas yang harus ada sebelum adanya sarana pendidikan. Ya. Fasilitas yang harus ada sebelum adanya sarana pendidikan. Misalnya, dalam pengelolaan pendidikan, dalam pengelolaan sekolah, ya, itu harus ada gedung. Ya, harus ada pembangunan gedung terlebih dahulu, misalnya, sebelum adanya hal-hal yang lain. Maka gedung tersebut masuk ke dalam kategori prasarana pendidikan. Ruang kelas, misalnya, masuk ke dalam kategori prasarana pendidikan. Kemudian sarana merupakan fasilitas yang baru bisa berfungsi setelah adanya prasarana pendidikan tadi. Nah, baik sarana maupun prasarana merupakan fasilitas yang digunakan untuk menunjang proses berjalannya pendidikan di suatu sekolah atau di suatu lembaga pendidikan. Lalu
ruang lingkup manajemen prasarana itu apa saja kegiatannya? Apa saja kegiatan manajemen prasarana? Tentu saja ya, ketika berbicara manajemen maka tidak akan terlepas dari proses-proses perencanaan, proses-proses pengorganisasian, proses-proses pelaksanaan dan juga proses-proses evaluasinya, pengkontrolan ya atau evaluasinya. Nah, namun lebih jelasnya lagi ya, berdasarkan pendapatnya Werang dalam bukunya Mahyudin disebutkan bahwa ruang lingkup manajemen sarana dan prasarana itu terkait setidaknya ada 7 kegiatan. Yang pertama dimulai dari perencanaan, dimulai dari perencanaan kebutuhan. Perencanaan ini menjadi penting karena akan menentukan tujuan dari manajemen sarana ini. Dengan adanya perencanaan yang baik, ya, diharapkan seluruh sarana dan prasarana yang diadakan nantinya itu bisa dikelola dengan secara optimal, gitu. Bisa dikelola secara optimal. Nah, setelah adanya proses perencanaan, maka tentu perlu adanya proses pengadaan. Perlu adanya proses pengadaan. Pengadaan bisa nanti melalui hibah dari pemerintah, bisa melalui pembelian langsung, pemesanan langsung, atau pembuatan langsung, dan lain sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan proses inventarisasi atau pencatatan. Pencatatan ini penting untuk menandakan bahwa lembaga pendidikan yang bersangkutan memiliki sarpras apa saja. Selain itu juga untuk menandakan bahwa barang atau sarpras yang ada di suatu lembaga pendidikan itu adalah milik mereka. Nah, itu adalah milik mereka. Kemudian yang selanjutnya adalah penyimpanan. Penyimpanan di sini termasuk di dalamnya adalah ketika misalnya sarpras tersebut sudah digunakan, maka harus disimpan dengan baik melalui ruangan yang tidak lembab dan lain sebagainya. Kemudian pemeliharaannya, pemeliharaan melalui pencahayaan, pemeliharaan rutin melalui misalnya kalau dia berbahan kayu misalnya mencegah dari rayap dan lain sebagainya. Kemudian penghapusan di sini berkaitan misalnya ada sarpras yang memang sudah tidak layak, maka untuk mencegah penggunaan atau untuk mencegah pemborosan dana yang diakibatkan penggunaan sarpras yang sudah tidak layak tadi, maka lebih baik dihapuskan. Kemudian proses pengawasan, pengawasan penggunaan sarpras tersebut. Itu menurut Werang dalam Mahyudin. Nah, hal yang serupa juga menurut pemerintah itu juga ada 7 kegiatan manajemen sarpras itu. Yang pertama yaitu melalui manajemen sarpras diawali dengan analisis kebutuhan perencanaan. Sebagaimana diketahui bahwa dalam proses manajemen pasti akan diawali dengan perencanaan. Nah, di sini perlu diketahui kebutuhan sarpras itu apa saja dalam pengelolaan pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Kemudian pengadaan. Nah, proses pengadaan ini perlu diinikan. Jadi tentu proses pengadaan ini harus melihat tidak hanya melihat kebutuhannya saja, tapi juga melihat ketersediaan dananya dan lain sebagainya. Kemudian proses inventarisasi tadi pencatatan. Kemudian distribusi dan pemanfaatan. Nah, distribusi dan pemanfaatan di sini perlu dilakukan dengan cermat, mengingat nanti akan sangat mempengaruhi apakah analisis kebutuhan tadi benar-benar bisa berjalan dengan baik atau tidak. Kemudian, karena sudah dimanfaatkan, maka perlu adanya kegiatan pemeliharaan. Nah, jadi ketika pendistribusiannya benar, maka diharapkan jumlah sarpras yang dimanfaatkan oleh masing-masing SDM yang ada di lembaga pendidikan ini bisa sesuai dengan kebutuhannya. Nah, agar kemudian bisa dimanfaatkan dengan baik, maka perlu adanya pemeliharaan tadi, baik itu pemeliharaan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Nah, kemudian dilanjutkan dengan proses penghapusan barang. Ini prosesnya
macam-macam, apalagi jika berkaitan dengan penghapusan barang milik negara, maka prosesnya ini cukup panjang nantinya. Lanjutkan dengan proses pengawasan dan pelaporan. Nah, pengawasan dan pelaporan di sini berkaitan dengan misalnya ada berapa barang yang rusak, itu tuh harus dilaporkan untuk nanti kemudian misalnya jika dibutuhkan bisa mengadakan sarpras baru, baik itu melalui lelang, melalui hibah dari pemerintah dan lain sebagainya. Nah, dari berbagai macam kegiatan manajemen sarpras ini itu tentunya perlu dilakukan dengan baik. Meskipun dalam prakteknya tentu nantinya akan banyak menemui kendala-kendala. Bahkan dalam beberapa buku yang saya baca, dalam beberapa teori yang saya baca, terlihat di situ disebutkan bahwa manajemen sarpras ini justru lebih rumit dibandingkan dengan proses manajemen lain, misalnya manajemen keuangan misalnya. Kenapa demikian? Karena kalau manajemen keuangan, maka yang berurusan dengan keuangan itu hanya orang-orang tertentu saja. Misalnya mungkin hanya pimpinan, sampai mungkin yang di bawahnya mungkin hanya sampai pada bendahara atau pada sampai siapa yang membelanjakan. Tapi berbeda dengan sarpras. Sarpras mulai dari pimpinan, guru, kemudian OB ya, office boy, atau mungkin sampai ke siswa pun pasti akan berhubungan dengan yang namanya sarpras. Minimal mereka menggunakan, karenanya harus kompak dalam proses manajemen sarpras ini. Ya, oleh karena itu penting kita nantinya mempelajari manajemen sarpras ini sampai tuntas sehingga kita memperoleh pengetahuan yang holistik, yang menyeluruh, yang bisa menjadi bekal bagi kita semua dalam mengelola suatu lembaga pendidikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ini daftar pustaka yang bisa dibaca terkait ruang lingkup manajemen sarpras. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.